Ketemu lagi di channel Otak-Atik Tanaman Antik ya. Kali ini kita akan membahas Euphorbia yang warna daunnya variegata. belang-belang. Variegata itu orang sering menyebutnya belang-belang gitu ya. Belang-belang, loreng-loreng variegata ya. Ya, ini ada dua jenis ya. Euphorbia. Ini yang bunga merah, tapi itu juga merah juga, cuman ini berbeda varietas ya. Ini lupa namanya, tapi karena kita bukan jenis Euphorbia-nya ya, tapi yang kita bahas adalah mutasinya. Mutasi ini adalah Euphorbia yang umum dulu tenar itu ya. Euphorbia apa nih? Ini kita fokuskan aja ke Euphorbia daun, yaitu daunnya punya mutasinya adalah variegata ya. Variegata kita bikin mini size ya, supaya bisa ditampilin, ditaruh di atas meja atau di pameran harusnya ada ya Pak? Iya, pameran Euphorbia. Nanti ini masih kita kembang biakin Euphorbia, tapi kalau yang udah jadi seperti ini lama loh ini proses pembentukannya, karena ini kita cutting baru kemudian dia nyebar keluar batang-batangnya ya. Dari ini kita munculkan, sebenarnya ini tanaman ini bisa, tapi kalau ditemui yang mutasi kayak gini juga susah ya. Kalau yang biasa banyak. Jadi kita buat ini sebenarnya dari tanaman yang umum, tapi karena memiliki mutasi, lalu kita buat ini menjadi antik, ya kan? Nah, kalau udah seperti ini kan enak dilihat, guys. Ya, ditaruh di ruang tamu, ditaruh di apa ya, di meja, di teras kan enak ya dilihat. Ini perawatannya sama kayak Euphorbia? Wah, iya sama, Euphorbia sama. Jadi yang ini merah, sama-sama daunnya kemerah-merahan. Yang tadi dulu warna Euphorbia tuh warna variegata tuh biasanya apa sih? Ya biasanya kuning, putih. Nah, ini ada Hijau kemerah-merahan karena terkena panas. Ya, jadi panas itu biasanya membawa dampak ke warna. Jadi kalau banyak terkena sinar matahari, itu biasanya warna bagus. Gitu. Jadi entah itu di antarium, entah di apa gitu ya, entah di pilon, entah di apa. Jadi kalau mau munculkan karakter warna, memperkuat warna ya mesti jangan takut dengan sinar matahari, ya kan? Kena langsung nggak apa-apa? Ya ini langsung, apalagi Euphorbia, wah kuat banget. Tapi ini ada istimewa loh, yang Euphorbia. Biasanya kalau yang hijau, Euphorbia yang warna hijau seperti yang udah kita buat konten yang lalu ya, yang daunnya hijau, kalau dijadikan indoor itu nggak tahan lama, paling berapa hari kemudian daunnya rontok. Jadi kalau kita mau pruning yang hijau itu gampang, taruh aja di ruangan, nanti dia daunnya rontok sendiri. Setelah rontok kita keluarkan lagi, kita jemur, nanti setelah muncul daun baru kita masukin lagi. Rontok biar gitu aja ya, gampang kan, daripada motongin kayak tadi ya. Kalau yang variegata ini lebih tahan lama untuk indoor. Jadi tanaman yang variegata itu biasanya lebih tahan untuk indoor, tetapi karena pigmen yang ada ini kan sedikit ya. Ya, kita juga tetap harus menjemur di matahari supaya sehat. Nah, jadi kalau ini lebih dominannya di indoor apa di outdoor? Kalau yang variegata itu? Enggak, maksud saya gini loh, kalau yang tadi misalnya seminggu kita taruh itu daunnya udah rontok yang hijau ya. Kalau ini bisa sampai, kayaknya pengalaman saya 3 minggu bahkan bisa lebih
ya, asal masih ada sinar-sinar dikit gitu ya dari jendela, dari apa itu masih bertahan cukup lama. Jadi ini kelebihan tanaman varigata. Jadi kenapa orang sekarang banyak memburu tanaman varigata, ya memang karena keindahan daunnya. Kalau kristata tadi kan kayak yang pernah kita bahas di konten sebelumnya itu kan keindahan batang. Kalau ini keindahannya, kalau varigata itu di daun, warna daunnya ya seperti itu ya. Ini guys ya, kan ini beda dengan euphorbia yang biasa umum kita jumpai. Ini punya mutasi varigata ya. Kemudian kita padukan dengan biasa pot ya, potnya handmade ya, bikinan sendiri. Nah, kalau mau bikin sendiri juga bisa, kan tutorialnya udah ademu buat ya. Iya. Nah, udah dibuat oleh ini dulu untuk prakarya itu. Nah, ini bisa dibuat ya. Ya, ini juga semuanya dari pralon. Pipa pralon, jadi kalau ada potongan bekas, tapi ya kalau enggak apa, ini masalah seni itu beda ya. Masalah seni kadang-kadang orang bikin, loh kok saya bentuknya seperti ini, jangan protes ke saya udah memberikan tutorial, tapi masalah hasil beda karena itu seni ya. Kalau seni antara saya dengan kamu aja berbeda, mungkin penonton kita bisa lebih bagus. iya, barangkali penonton lebih bagus dari kita ya, karena menyangkut seni ya. Jadi nggak ada yang kita rahasiakan apapun, metodenya udah dikasih tutorial lengkap ya. Seperti itu ya. Ini masalah pot, kok kita jadi bahas pot terlalu jauh ya. Nanti dikira promosi lagi. Emang promosi? Oh begitu. Kembali ke ini tadi ya, jadi cukup kok batangnya merah juga ya, karena ini kan merah ya. Ini kan bahkan ini ada yang putih kuning ya. Kuning semua daunnya, ini mutasinya ya, jadi ini bagus. Tapi kalau ya seperti ini jangan kita potong, jangan kita cutting lalu kita tanam, dia nggak kuat. Iya, mati karena dia dapat nggak ada malah. Karena kuning. Nah, dia ngambil makanan dari yang lain. Makanya jangan kita split, biarin aja dia bergabung dengan yang lain. Ini sengaja nggak saya apa-apain ya, ya kan. Ini full diterik matahari. Sesekali saya masukin ke rumah 2 minggu untuk pajangan di meja atau di apa ya, nanti kita ini koleksi guys. Jadi kalau ini bikinnya ini proses lama ya. Ini kita buat tanaman biasa tapi menjadi apa, unik, antik di situ ya. Jadi kita nggak hanya bahas kuping gajah ya. Sebenarnya kan konten kita itu tanaman yang punya karakter antik lah. Baik, kita modifikasi, kita gabungin yang varigata dan kristata. Tanamannya adalah sudah ada. Ini ya, nih ya. Oke, ini ya, ini diturunin aja karena masih satu lagi ya. Ini kita taruh sebelah sana. Ini kita masih satu kristatanya. Kebetulan bikin 2 ya. Ini juga supaya tambah unik, tambah antik dari 2 karakter ini. Aduh, kita ke depan nih Pak, kita kasih di depan kamera ya supaya jelas ya, mungkin kelihatan ya. Ya, ini di atasnya adalah kristata, di bawahnya yang punya mencoba yang itu. Memang jelas atasnya kristata. Sebenarnya batang bawahnya adalah tanaman varigata. Itu kita grafting. yang dari sini batangnya. Kita sambungannya ya, ya, kita sambung guys ya.
Jadi kalau mendapati ini tips juga ya sebenarnya, kalau mendapatkan tanaman kristata itu rata-rata kan di ininya pendek ya. Pendek ini kadang-kadang kalau kita masukkan ke pot kan jadi kurang bagus, nggak kelihatan batang tunggalnya. Maka ini saya coba untuk grafting, jadi ini dari yang nggak kristata tapi varigata, kita grafting dengan yang kristata. Sebenarnya saya dulu punya harapan, tapi harapan itu tidak menjadi kenyataan. Belum menjadi kenyataan. Saya turunin aja, ini terlalu gede ya. Harapannya itu saya Aku tebak. apa? Varigatanya pengen ke sini. Saya itu selalu punya apa ya, pengen bikin punya harapan ya, pengen bikin punya cita-cita. Si kristata ini daunnya itu warnanya varigata, maka saya grafting. Harapannya adalah ketika ini naik ya, varigatanya bisa menular ke sini. Seperti yang orang-orang bilang itu. Tetapi ternyata saya membuktikannya nggak bisa guys, nggak bisa. Saya belum menemui, belum berhasil. Saya udah ini nyobanya udah dari kapan digabungin Min? Udah 2 tahun yang lalu ini. Berarti bukan baru ya? Bukan baru. Tapi ininya bisa berkembang, makin besar nggak? Iya makin besar. Dulu kan kecil ini, dulu saat itu kecil, saya sambung ke sini. Ya sekarang kan besar ya. Ini nanti makin gede loh. Mungkin nanti ini nggak kuat nopang kalau udah gede. Ya jadi mimpi saya ternyata belum kesampaian, tapi nggak tahu ya, karena ini proses alami. Siapa tahu tahun depan. Ya mungkin Tuhan berbicara yang lain ya. Kan kita hanya berusaha kan, yang menentukan kan kembali lagi ya si pemilik kehidupan ini, ya kan. Nah kita kan hanya manusia ya, berusaha untuk ini aja. Begitu guys, jadi teknik grafting, bawahnya varigata, atasnya tanaman normal, tidak terbukti untuk menghasilkan tanaman varigata. Saya belum dapat hasil ya. Saya menggrafting beberapa tanaman, hasilnya apa? Tetap aja atasnya tetap hijau, bawahnya apa? Varigata. Apalagi cuman menggabungin 2 tanaman, misalnya varigata lalu digabungin, dideketin, didempetin, ditanam dalam satu pot dengan tanaman yang apa? Yang enggak varigata maksudnya. Misalnya ini ya Euphorbia ini kita tanam, di sampingnya tanaman yang varigata ini tanaman normal misalnya sampingnya. Yang nggak akan digabung aja nggak akan jadi varigata lah. Ya itu satu kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa ya, tanpa pembuktian ya. Kalau saya udah buktiin 2 tahun 2 tahun hasilnya kayak gini. Begitu guys, jadi ini cita-cita saya belum kesampaian ya, tapi sekali lagi loh, tidak menutup kemungkinan ya, karena saya ulang sekali lagi, kita kan hanya berusaha kan ya, penentunya tentu bukan kita ya kan, namanya kan ini tumbuhan itu kan hidup, jadi penentunya ya yang memiliki pemilik kehidupan itu sendiri ya kan. Begitu guys ya. Ada lagi yang mau dibahas? Tapi ini bentuk DV gini pakai bantuan ini. Ini mas sebenarnya 2 tanaman ya. Ini hanya saya ikat pakai kawat apa? Kawat bonsai. Kawat bonsai, kawat aluminium lah. Ya, saya kan kadang-kadang belajar bonsai juga. Ya, jadi saya ini supaya ada apa? Buka gitulah. Buka
supaya nggak kelihatan tunggal aja ya. Tapi kalau nanti gede nih kita grafting, kita tanam sendiri juga bisa, nggak masalah. Dan ini juga nggak bisa bersatu ya. Jadi kalau di Euphorbia saya gabungin, nggak mau gabung kayaknya bisa. Nggak kayak ficus. Kalau jenis-jenis ficus di gabung itu dia bisa bersatu batangnya. Kalau Euphorbia sepertinya enggak, ini enggak, tetap bisa. Mungkin jatuhnya kan hanya kena durian nempel. Nah inilah ini Euphorbia. Nah ini saya yang gede tadi kita ini lagi ya, coba turunin yang itu biar nggak terlalu penuh. Nah ini yang udah, waduh ini yang gede, cuman di sini ya karena ini lebih, ini juga batangnya sama, batang varigata. Nah, berarti itu tempel dalam dengan satu kristata. daun itu ada yang hijau tua, hijau muda, kuning, sama merah. Apanya? Warnanya satu daun. Oh ini mah masalah ini aja, tua muda. Kembali lagi ke tua dan muda. Aduh, kamu tuh mancing-mancing aja ya. Enggak ke situ, orang aku lihat ini warnanya ada macam-macam nih, ada hijau tua, ada kuningnya, terus ada merahnya. Iya. Marah-marahmu. Ini menunjukkan bahwa yang ini tuh dulu pernah muda, sekarang menjadi udah menua gitu ya. Maka harus yang muda-muda inilah harus yang belajar banyak tentang apa dunia tanaman ya. Karena kita kalau mau belajar itu kan kita belajar dari lingkungan ya, lingkungan yang ada di sekitar kita kan. Itu media, bisa menjadi media untuk belajar. Saya masih banyak belajar untuk tanaman ya. Apalagi saya. Nah, jadi kita kesimpulannya kita harus apa? Saling sharing. Iya, sharing dan belajar terus ya. Untuk perawatan sih gampang. Nanti kalau udah sering merawat tanaman itu udah gampang kok, nggak ada yang sulit. Emang bener Pak, bisa diajak ngomong. Tanaman diajak ngomong. Ya sebenarnya apa ya? Kita kan punya hati, ya kan? Kalau kita ngomong, "Hei, kamu ngapain nih?" Dia nggak akan ini. Tapi kalau kita senang, berarti tanamannya juga mungkin senang, ya kan? Jadi kalau Dapat kita energi positif. iya, kita merawat tanaman itu kita menyalurkan energi positif kita dapat energi positif dari tanaman itu, ya. Jadi begitu guys. Jadi jangan ragu-ragu kalau melihara tanaman itu ada, kalau udah biasa itu kita kayak gitu ya. Apalagi Temu feelnya. yo orang-orang yang udah hidupnya di dunia tanaman. Kalau kita sih baru apa sih ya? Pobonse itu apalagi, yang ngotot dari kecil, dari berapa keturunan, berapa generasi. Bonsai itu berarti tanaman dinikmatin tuh sampai. Iya, dia ketika dia mau kamu kan orang arsitek ya pasti tahu ya. Bagaimana ketika dia memprogram gitu ya, kayak kamu aja menyalurkan apa? Ide. Iya, ide, gagasan, seni, bahkan kadang-kadang dirubah seperti ini. Nah, itu sama kayak tanaman yang seperti ini. Kalau kita di dunia tanaman antik ya, bonsai juga kita masuk karena itu antik juga kan ya. Maka saya banyak belajar juga dari sana. Ya, cuman saya nggak terbatas ke bonsai, saya lebih ke tanaman antik, apapun yang unik antik kita masukkan ke konten kita ya. Seperti itu guys. Sayuran antik banget. Sayuran antik. Ya siapa tahu nanti kalau ini ada kan. Ada Jessim variegata. Oh iya, saya pernah nemuin juga ya. Apa? Burkoli cristata. Pernah dapat saya. Emang iya? Iya, itu mantap itu. Dulu pernah saya potin juga, cuman kan umurnya pendek. Nah ini kan kalau yang kita koleksi, cari tanaman yang umurnya
panjang, ya kan? Jangan yang seumur misalnya sayuran kamu koleksi, itu hilang cepet. Dinikmati Ya saja. kalau ini kan agak panjang lah, ini euphorbia ini panjang. Kalau sebelum menua kita cutting dulu, kita tanam lagi. Tua lagi ya, guys. Aku diam loh. Udahlah guys, ini sampai ini mancing-mancing terus ini. Sampai ini. Kita ketemu lagi Di konten selanjutnya Mm-mm. bakalan bahas euphorbia lagi nggak? Nanti kita masih ngelanjutin di Anthurium karena Anthurium masih banyak banget yang Berarti belum euphorbia kita- masih nanti kali ya? nanti lagi ya, kita masih ada aduh tanaman ini Berarti meja kalau misalnya besar. belum ada yang nonton sebelumnya itu kita udah bikin 2 tentang euphorbia. 2 apa 3? tiga Tiga. konten tentang 3 sama ini. euphorbia 3 ya. sama ini Ah. tentang euphorbia. Nah, Ditonton. Kita tapi kita kan nggak terbatas gitu ya, nanti kita mungkin bahas supaya nggak ke kuping kaca melulu, ke Anthurium melulu, kita nanti coba ke yang lain dulu. Tapi Bonsai. sebenarnya di Anthurium masih banyak banget yang harus kita kupas ya. Kita bisa tukar-tukar pengalaman, kita diskusi ya. Oke guys, kita cukup sekian. Kita bertemu lagi di channel yang Tadi sama. kayaknya udah penutup deh. Udah ya? Ya kita tutup lagi lah di channel Di- yang sama dalam konten yang Konten berikutnya. selanjutnya Ya selanjutnya. Jangan lupa. di channel Otak-atik. Jangan lupa Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. dan lonceng Lonceng. biar ada notifikasi kalau kita ngupload.